Imam Besar Masjid Istiqlal bersama Dubes Otoritas Negara Palestina menunaikan sholat goib untuk Ismail Haniyeh di Masjid Istiqlal setelah sholat Jumat pada 2 Agustus 2024 dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Selamat siang, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof boleh tanggapannya terlebih dahulu mengenai kematian dari Ismail Haniyeh ini, Prof. Ya, pertama saya kira kita memang sebagai umat Islam ya eh, betul-betul sangat berkabung dengan kepergian seorang syahid yang saya kira ini kematian terbesar di tahun ini ya. Sebagaimana seorang yang begitu gigih memperjuangkan kemerdekaan warganya, masyarakatnya, ya tiba-tiba harus mati dalam keadaan tidak terduga ya di sebuah negara yang kita kenal sangat ketat yaitu di Iran. Nah, karena itu mengagetkan untuk kita semuanya. Dan ini menambah bahwa umat Islam memang harus bersatu melawan kekejaman dan kekerasan, kesadisan yang dilakukan oleh negeri Israel ini. Saya kira kita semuanya eh, perlu bersama-sama ya kompak segera melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka eh, mengakhiri peperangan yang terjadi di sana dan sesegera mungkin kita bisa eh, membangun sebuah peradaban baru di kawasan itu ya. Dan tentu sebegitu perdamaian dicapai, maka kita semua umat Islam itu harus ikut bertanggung jawab bagaimana membangun kembali eh, rumah-rumah yang hancur begitu banyak ya, terutama rumah ibadah. Nah, kami di pihak Istiqlal juga sudah mencanangkan dengan beberapa kawan-kawan akan seandainya nanti dimungkinkan kita akan membangun Istiqlal di sana. Seperti beberapa akhir-akhir ini kita juga sudah membangun beberapa masjid Istiqlal di dunia ini ya, sebagai bukan cabangnya Istiqlal tetapi motivasi Istiqlal. Misalnya Istiqlal ada di Bosnia, ada Istiqlal juga ada di Houston, Amerika Serikat, dan kemudian sedang kita propose lagi satu Istiqlal baru di New Zealand dan juga di Tokyo untuk masjid Indonesia. Di Washington DC juga kita sudah punya masjid ya cukup representatif untuk menampung bukan hanya untuk umat Islam Indonesia, tetapi ternyata sekarang ini lebih dominan digunakan oleh masyarakat Amerika yang sudah begitu banyak yang uh, mengunjungi masjid kita di Washington ini. Baik, Saya waktu itu memang masih berada di situ, kita membangun sebuah tempat ya. baik Prof. Kita kerjasama dan membeli sebuah gereja untuk kita jadikan masjid di Baik, Washington. Prof. Baik, Prof. Apakah kemudian sholat goib yang akan dilakukan ba'da sholat Jumat nanti ini merupakan salah satu juga simbol kekompakan, simbol dukungan penuh yang terus-menerus dilakukan oleh rakyat Indonesia? Iya, ini awal dari sebuah pergerakan yang kita akan lakukan ke depan. Dan saya sendiri juga yang akan bertindak sebagai imam eh, untuk memimpin sholat gaib ini. Dan sekarang sudah terkumpul begitu banyak jamaah di Istiqlal. Ya. Kita juga sudah menghimpun dana ya bersama dengan Basnas. Bagaimana supaya sesegera mungkin kita kirimkan bantuan-bantuan yang sangat mendesak yang diperlukan oleh warga kita di sana, Mbak. Baik, berarti selain sholat goib nanti dilakukan ba'da sholat Jumat akan ada juga pengumpulan dana yang dilakukan untuk memberikan dukungan terhadap warga atau umat muslim di sana ya Prof? Ya, selalu sejak 2 bulan lalu ya kita mencoba untuk mengumpulkan dana. Mungkin Istiqlal salah satu di antara eh, salah satu di antara terbesar jumlah yang dikumpulkan untuk Palestina bersama dengan Basnas. Jadi kami proaktif bersama Basnas ya. Kami spanduknya juga di keliling Istiqlal itu menghimbau kepada para warga. Ya, jangan lupa untuk senantiasa menyisihkan sedikit artinya buat kita, tapi besar artinya buat warga masyarakat saudara kita di Palestina di sana. Baik.
Kemudian awal pergerakan, tadi Prof menyebutkan bahwa sholat goib pada Jumat nanti merupakan awal pergerakan. Setelah itu pergerakan-pergerakan konkret apa lagi yang dapat dilakukan dan harus dilakukan oleh umat muslim khususnya di Indonesia? Iya, tentu semua jalur. Kan ada ayat eh, dalam Al-Quran mengingatkan kita sangat bagus ya. La tadkhulu min babin wahidah wa dakhulu min abwabin mutafarriqah. Janganlah kalian masuk pada satu-satunya pintu, tapi masuklah melalui pintu yang berbeda-beda. Nabi juga mempraktekkan itu, mencontohkan itu. Waktu Nabi di Madinah, sepertinya tiada hari tanpa perang, tapi juga tiada hari tanpa berunding, tiada hari tanpa dialog. Itu yang kita harus lakukan. Satu sisi kita melakukan pergerakan-pergerakan diplomatik ya, mengupayakan dialog, mengupayakan kerjasama bilateral, ya multilateral, tapi pada saat yang bersamaan juga kita harus menghimpun dana yang diperlukan masyarakat kita di sana. Saya kira Baik, tidak banyak negara seperti Indonesia yang membangun rumah sakit di sana. Nah, kita juga nanti insya Allah ini salah satu mungkin ya 2 minggu lagi akan datang kita akan melakukan sesuatu yang besar-besaran di Istiqlal. baik, Ya, kita akan menghimpun dana bagaimana bisa membuat rumah sakit terapung ya mungkin dari kemudian juga seandainya dimungkinkan juga akan baik Prof. membangun memperbaiki rumah sakit yang rusak di sana dan juga banyak hal Baik dan Prof. insya Allah anak-anak Palestina pun juga kita akan siapkan kemungkinan untuk bisa lanjut di Indonesia kalau di sana kesulitan mengakses Baik. pendidikan. Baik, Prof, terakhir Prof, siapa saja tokoh yang hadir nanti pada saat sholat goib? Ya, sudah banyak duta besar yang datang. Kami memang mengundang sejumlah duta besar yang negara sahabat ya untuk datang ke Istiqlal untuk menyatakan dukungan kita sepenuhnya, dukungan total terhadap Palestina. Baik, terima kasih Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar telah bergabung siang hari ini bersama kami di CNN Indonesia.